Ya, ini bahasa Indonesia. Jumpa dalam kalangan awak ni. Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia salah. Bayangkan seorang guru Malaysia lagi semangat periksa ujian anak muridnya, tapi yang bikin terkejut besar guys, jawabannya malah ditulis pakai bahasa Indonesia. Satu kelas bukan satu-satu orang. Ini bukan lagi soal salah bahasa, tapi soal tren budaya yang bikin para guru sambil garuk kepala. Kenapa murid-murid Malaysia makin terpengaruh sama bahasa Indonesia? Yuk kita simak video ini. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia salah. Perkataan yang cikgu jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesia. Jumpa dalam kalangan awak ni. Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia salah. Ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka cerita anak muda Malaysia awal terpincut pakai bahasa Indonesia guys ya. Tadi tuh guru Malaysia ya, guru Malaysia yang mana orang kata mengatakan bahwa kaget melihat anak-anak muridnya itu menggunakan bahasa Indonesia dengan ujian yang diberikan, tapi dalam bahasa Indonesia guys. Jadi itu adalah salah satu perkara yang nampaknya begitu banyak sekali ya anak-anak muda di Malaysia ini begitu senang sekali mempelajari bahasa Indonesia. Apapun nanti kita akan lihat bagaimana cerita ini, video ini guys. Nanti di hujung nanti Angkal akan coba memberikan reaksi dan juga pendapat Angkal lah mengenai tentang video ini guys. Senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Meradang ya. Mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta. Ada yang 3-4 tingkat, jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyebutkan akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pempengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himbuan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Tanya
kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO, selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi, sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia, dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun soalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama? Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang berpuluh-puluh. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut, oi, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak, kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Macam dah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je, kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin. Semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan, buat dah dalam bahasa Inggeris. Wey, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Tapi korang juga yang cakap, ui, dekat Jepun tu kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Okay, sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah diorang faham apa yang orang Indonesia cakap. It seem like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin-Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah kita mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Siva suka banget ngobrolnya pakai bahasa Malaysia, tapi aku tuh suka banget ngomong dalam bahasa Indonesia. Sorry, Mas. Iya, good topic. Kamu setuju nggak orang bilang kalau kamu bisa bahasa Malaysia dan kamu bisa bahasa Indonesia, it's actually not really a plus point, karena mereka bilang bahasa Indonesia dan Malaysia itu kurang sama. Kamu bahasa tuh pasti ada yang beza, tapi memanglah karena kita serumpun kan, so macam memanglah tak beza sangat. Tapi kalau orang Indonesia yang belum datang KL ke Malaysia ke, orang tuh akan macam apa benda ni, susah untuk catch up. Saya pun awal-awal
macam tu, tapi karena banyak kawan Malaysia, so boleh lah. Wow, bisa ya. Kalau tulis di skills di resume itu, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu two different skills sebenarnya. Jadi makanya Plus point lah, still. plus point. Jadi kalian itu harus nonton sinetron banyak-banyak. Iya. Challenge orang Malaysia ngomong pakai bahasa Oh, Indonesia. challenge. Oke. Sekarang aku ada di Challenge. KL, di Pavilion Kuala Lumpur. KL, Itu dia. Kak. Jadi sekarang aku mau kayak suruh orang ikutin lagi di Malaysia nih bos, senggol dong. Nah, ayo kita cari orangnya. Lanjut nggak? Lanjut. Hi, what's your name? Hi, I'm Diana. Can you say Indonesian language like Hi, I'm from Malaysia, single nih bos. Hi, I'm from Malaysia, single nih bos. It's good to say hi. What's your name? I'm Zainab. Can you say Indonesian language like Hi, I'm from Malaysia, single dong bos. Hi, I'm from Malaysia, single dong bos. Okay, it's good. Hi, what's your name? I'm Yani. Can you follow me? Seksa kita begini bos. What's your IG? Like Indonesian language. Hi, I'm from Malaysia, single dong bos. Hello, I'm from Malaysia, single nih bos. Cuak. Ya, cuak. Siapa yang buat nama bahasa itu berdasarkan negara Indonesia? Oke. Nah, orang yang membuat bahasa itu namanya bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Kalau kamu nggak tahu ini orangnya. Oke, beliau ini siapa? Beliau ini merupakan seorang penulis dan seorang politisi. Dan yang kemudian hari, beliau ini diangkat menjadi pahlawan Republik Indonesia. Wah. Pada tahun 1926, beliau pernah menuangkan tulisannya di surat kabar yang berisi, bangsa Indonesia belum ada, maka wujudkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, maka terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Pada saat itu, beliau itu yakin kemerdekaan bangsa Indonesia ini dapat terwujud apabila adanya persatuan anak-anak Indonesia. Jadi begitu banyak cara untuk mempersatukan anak-anak Indonesia. Salah satunya dengan mempersatukan mereka melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ya, benar. Makanya itu sebenarnya ide yang paling keren, bahwa seluruh rakyat Indonesia disatukan dengan sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Jadi apabila kamu dari Sabang ke Merauke, kamu tidak perlu bersusah-susah untuk mengerti sebuah bahasa, karena orang dari Sabang sampai Merauke itu mengerti yang namanya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ketemu di luar negeri, itu mereka nggak akan bahasa Inggris. Mereka kalau udah jumpa sama-sama orang Indonesia, mereka akan berbahasa Indonesia. Otomatis. Jadi bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1928. Nah, isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi semua info yang saya dapatkan ini adalah berdasarkan sejarah negara Republik Indonesia. Okay, so this is only for your info. For more. Belakangan ini semakin banyak pelajar Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan sampai terbawa dalam kegiatan formal seperti ujian sekolah. Hal ini tentu saja membuat para guru merasa bingung dan sedikit kesal. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas ya, ini sebenarnya adalah dampak dari penyebaran budaya populer Indonesia. Coba perhatikan sinetron, drama, bahkan game online yang dimainkan remaja, semuanya banyak menggunakan bahasa Indonesia. Belum lagi terjemahan subtitle di platform besar seperti apa guys? Netflix juga menggunakan bahasa Indonesia. Wajar jika pelajar terbiasa mendengar dan akhirnya ikut memakai bahasa tersebut, bahkan tanpa sadar. Namun tentu saja tugas guru adalah membimbing dan mendidik, bukan memarahi. Jadi semoga guru tersebut bisa menanganinya dengan pendekatan yang lembut dan perlahan, karena pada akhirnya ini bukan kesalahan murid semata, tapi bagian dari dinamika zaman yang terus berubah. Tahukah bahwa bahasa Indonesia kini telah diakui secara rasmi oleh UNESCO ya? Pengakuan ini menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang terpengaruh di dunia. Pengakuan ini tentu
membawa dampak besar dalam ranah pendidikan, budaya dan komunikasi antara negara. Ini juga bisa menjadi alasan ya mengapa bahasa Indonesia makin populer dan banyak digunakan di negara-negara jiran termasuk Malaysia. Karena ketika satu bahasa mendapat pengakuan dunia, otomatis ya persebarannya juga akan makin meluas. Mempelajari bahasa lain seharusnya bukan jadi masalah. Justru itu adalah kekayaan. Bahasa Indonesia sendiri ya memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan tetap bisa hidup berdampingan dalam satu negara. Artinya Malaysia pun tidak perlu takut jika generasi mudanya mampu menguasai lebih dari satu bahasa. Selama tahu kapan dan di mana harus menggunakan bahasa tersebut, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru itu adalah bukti bahwa generasi muda semakin cerdas dalam beradaptasi dan terbuka dengan budaya luar. Jadi secara keseluruhan, fenomena murid Malaysia yang menjawab ujian pakai bahasa Indonesia adalah gambaran dari semakin meluasnya pengaruh budaya dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar tren, tapi juga signal bahwa generasi muda semakin terhubung lintas negara. Apapun itu, semoga guru-guru tetap sabar dan bijak dalam mendidik dan semoga pelajar juga tahu batas kapan harus menggunakan bahasa Indonesia dan kapan harus memakai bahasa Melayu. Kalau ada pendapat atau informasi tambahan guys, nah silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.